Saudaraku, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di akhir pekan ini kami sangat menyadari bahwa semuanya keberadaan kami adalah ada di dalam pertolongan kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan pulihkan bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami bisa terus menjalani tanggung jawab kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada, yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami terus melayani-Mu ya Bapa, dengan hati yang terus dimampukan untuk percaya kepada seluruh kehendak-Mu saja. Dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Dan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan karuniakan, mencukupkan apa yang kami perlukan, sehingga kami tetap bisa taat menjalani pelayanan kami. Dan terima kasih pagi hari ini kami juga akan tetap menyambut kebenaran firman Tuhan. Itulah kerinduan kami yang terbesar, supaya hidup kami terus diubahkan menjadi serupa dengan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ini adalah hari yang kedua kita menjalani bulan Agustus, ya. Dan puji Tuhan, segala berkat dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Ya, terima kasih juga. Ya, selamat pagi juga untuk Ibu Oto kami, Ibu Clara Borsmamora yang selalu setia, ya, bersama-sama dengan kita bertahun-tahun terus kita bersama-sama dalam ibadah pagi kita, ya, yang selalu mengikuti dari live streaming Facebook dan juga yang lainnya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, firman Tuhan yang kita nanti-nantikan dengan konsep kehidupan sorgawi yang sangat besar dan luar biasa, membuka wawasan berpikir kita tentang rencana dan rancangan Allah yang mulia, yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan untuk menjadi sumber berkat yang terbesar, sumber sukacita, dan juga damai sejahtera kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin kita bersama-sama sudah mendengarkan bukan sebagai pengulangan Bapak Ibu Saudara, ya, karena ini adalah merupakan satu berkat yang sangat mulia, yang spesial, di mana tidak banyak orang yang membicarakan tentang keistimewaan daripada rahasia Allah yang sangat luar biasa ini. Maka saudara-saudara dan saya akan melihat bahwa sebenarnya hidup kita di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang paling layak untuk dijalani. Ya, saya sebutkan kehidupan yang paling layak karena banyak orang juga berpikir bahwa apa yang dijalani saat ini adalah kehidupan yang dianggapnya hanya sampai disitulah yang dapat diraih oleh pikiran yang bisa dijangkau oleh pikiran mereka. Jadi menyerah dengan keadaan. Begitu, ya. Tapi saudara dan saya bukan menyerah dengan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Menyerah pada kehendak Tuhan, amin. Ya, tapi kehendak Tuhan ini bukan tanpa pengertian, tapi ini di dalam sebuah pengertian yang besar, amin. Ada kerangka berpikir, ya, yang bukan berasal dari
kemampuan kita sendiri. Kita sedang berjalan di situ Bapak Ibu Saudara, amin. Kita sedang menelusuri kehidupan kita di sana, di dalam suatu ruang lingkup alam pikiran yang bukan berdasarkan usaha dan kerja keras kita. Tetapi ini adalah merupakan anugerah, pemberian dari Tuhan kepada kita manusia yang terbatas. Kita setiap hari menyadari bahwa diri kita sangatlah terbatas. Karena kita melihat sebagaimana kita sudah sering bicarakan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya tadi sudah disinggung oleh Bapak kita, Bapak John Piero Sinaga, di mana Rasul Paulus mengatakan setiap hari walaupun tubuh jasmani kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya kita tidak akan dalam perjuangan kita tidak akan mengalami keadaan di mana kita mengatakan sudah mentok, begitu ya, sudah mentok, sudah stuck, terjadi keadaan di mana jalan buntu. Tidak ada jalan buntu Bapak Ibu Saudara bagi orang percaya, amin. Ya, jadi Tuhan itu selalu mengalirkan kehidupan yang baru ya di dalam diri kita. Nah, dan karena Tuhan mau kehidupan kita yang baru ini terus berkembang, mengalami pembaharuan. Amin. Mengalami pembaharuan dan sangat ya memungkinkan kehidupan kita yang baru ini mengalami kemajuan yang pesat, Bapak Ibu Saudara, karena ini bukan hasil usaha kita. Amin. Kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana kita membayangkan sendiri apa dan bagaimana ke depan bentuk daripada kenyataan kehidupan kita. Tapi ini adalah merupakan satu anugerah ya, pemberian dari Tuhan, bagaimana kehidupan kita yang lama sudah berlalu dan sekarang proses pembaharuan dalam kehidupan yang baru sedang berjalan, mengalami satu peningkatan pertumbuhan di dalam kasih karunia yang tidak terbatas, dan bagaimana kita mengerti jalan-jalan kehidupan kita yang dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya, dan semuanya itu, saudaraku, bisa kita pahami, kita mengerti berdasarkan kebenaran kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan itu yang merefleksikan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus di dalam sorga saat ini. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus yang bukan lagi manusia yang hidup secara daging, tapi Yesus yang kita percayai, yang terhubung dengan kita saat ini, yang memimpin hidup kita, yang menyelamatkan hidup kita, ya, yang memberikan kita janji kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, adalah Yesus yang saat ini telah dipermuliakan dan yang terus dipermuliakan di dalam surga, dan hidup kita saat ini berjalan berdasarkan ketentuan kontrol daripada pikiran Kristus yang surgawi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dikatakan kita ini ya memperoleh satu berkat yang menjalani kehidupan dengan double porsi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa double porsi? Ya, kita bersyukur Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan secara jasmani. Sementara kita ada di dunia ini, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Dia memberikan, mensupport kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan sebagai tanggung jawab kita sementara di dunia ini. Tapi yang lebih daripada itu lagi, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kemuliaan bagi kita bersama-sama dengan Dia, melebihi daripada apa yang kita lihat saat ini. Amin.
Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang menarik hidup kita, menarik perhatian kita, menarik pikiran kita, menarik semangat kita, ya, menarik perkataan-perkataan kita, ya, kebenaran-kebenaran kasih karunia Allah itu, saudaraku, ya, semakin kita melekat, berakar dan bertumbuh di dalamnya, ya, di dalam pikiran-pikiran Kristus yang sorgawi itu, maka saudara dan saya semakin kuat, semakin dimampukan menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa, ya. Dan karena itulah pengharapan kita tidak ada putus-putusnya. Amin. Pengharapan kita tidak ada putus-putusnya kepada Tuhan bahwa, ya, hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi. Tapi hidup kita akan berbuah karena Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kunci-kunci berhasil untuk bisa hidup di dalam kehendak Allah ini, itulah yang kita terus pelajari, bahwa kemarin kita sudah mendengar apa yang dikatakan Rasul Paulus dari Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Jadi mutlak Bapak Ibu Saudara, ya, kalau orang mengatakan dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, tapi pengertiannya terhadap kebenaran rahasia Kristus itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara, itu nonsens, itu omong kosong. Itu adalah sebuah perasaan yang dibangga-banggakan. Ya, itu adalah peninggian diri. Itu adalah kesombongan, dan itu adalah, ya, pengertian yang sia-sia. Walaupun sungguh-sungguh giat kelihatannya melakukan segala sesuatu, mendapatkan pujian dari manusia, ya, banyak orang yang bertepuk tangan, ya, dan banyak orang yang mengeluh-elukan. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan mereka masih harus didoakan karena mereka belum diselamatkan. Orang-orang yang terus mengatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan baiklah dia akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Perbuatan-perbuatan baiklah yang menjadi nilai yang dianggap dan yang paling berharga baginya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bercerminlah kepada kasih karunia Allah. Datanglah kepada firman kasih karunia Allah. Di sanalah kita menemukan siapa diri kita, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tidak ada artinya tanpa kasih karunia Tuhan Yesus. Tanpa dia berkorban mati di atas kayu salib, maka semua manusia pasti binasa di dalam lautan api neraka yang kekal. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur bahwa kita sampai dibawa oleh Allah sampai kepada titik di mana kehendaknya adalah supaya semua orang diselamatkan dan kita menjadi bagian dari kehidupan bersama, ya, bersama dengan Kristus. Kita memperoleh hidup yang kekal karena kita percaya bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itulah Injil, itulah kabar baik, itulah kehidupan Kristus yang surgawi. Di dalam berita Injil kasih karunia, itulah ditanamkan oleh Allah kuasanya, kuasa kehidupan yang baru, ditawarkan kepada semua orang yang mau percaya. Bukan semua orang yang telah menjadi orang yang sudah baik, menjadi orang baik, orang yang sudah hebat, orang yang sudah, ya, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tidak ada orang yang taat kepada Tuhan menurut ukuran Allah. Bapak Ibu Saudara, hanya manusia Yesus Kristus yang dikategorikan, yang dianggap dan yang memadai untuk dinilai sebagai manusia yang taat di hadapan Allah. Oleh karena itulah, maka ketaatan Kristus yang sempurna itulah
menjadi ketaatan saudara dan saya di hadapan Allah Bapa. Amin. Karena itulah, saudaraku, karena kita sudah ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, di dalam kekudusannya, ya, di dalam kebenarannya, di dalam darahnya yang kudus, Bapak Ibu Saudara, Allah memperhitungkan kita menjadi benar di hadapannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mengetahui kebenaran ini? Bapak Ibu Saudara, ya, berapa banyak orang yang mengakui mengikuti Yesus hidup di dalam, ya, kebenaran yang mutlak ini, yang sempurna, yang absolut ini. Bapak Ibu Saudara, sebab manusia itu gampang sekali, mudah sekali bergantung kepada, ya, karya pikirannya sendiri, ya, cocokologi, ya, mencocok-cocokkan, ya, segala sesuatu yang dianggap menurut dia benar, tapi tidak menurut gambar dan, ya, tidak menurut kerangka berpikir kasih karunia Allah, dan semuanya itu Bapak Ibu Saudara akan berakhir, ya, pada akhirnya itu akan menjadi seperti kayu, rumput kering dan jerami, yang pada akhirnya di hadapan Kristus Yesus itu semuanya akan hangus dan sia-sia. Tapi saudara-saudara, ya, kita diperhadapkan kepada suatu pengharapan, ya, kemuliaan di dalam Yesus Kristus melalui kebenarannya, setiap kebenaran Allah, ya, yang kita imani. Iman timbul dari pendengaran. Kita terus mendengar, ya, berproses terus, saudara-saudaraku. Perubahan di dalam pikiran kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Tetapi berubahlah, transform, ya, transformasi, diubahkan, berubahlah pikiranmu, ya, biarlah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, ya, saudaraku, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu sehingga kamu dapat membuktikan manakah kehendak Allah yang terbaik dan yang sempurna di hadapannya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perubahan, transformasi, transform daripada pikiran kita yang lama itu masuk ke dalam pikiran Kristus yang baru, pikiran yang surgawi. Disitulah saudara-saudara, Roh Kudus berperan, ya, menolong kita untuk membawa kehidupan kita terus bertumbuh menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus yang adalah kepala, pemimpin, ya, hidup kita, kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggotanya yang akan bergerak, berproses menjadi sama seperti Kristus kita berpikir. Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku Yesus Kristus berpikir saat ini di dalam sorga, saudara-saudara? Ya, saudaraku, yang dipikirkan oleh Kristus Yesus saat ini apa? Sudah jelas dikatakan, ada dua kehendak Allah, kehendak Kristus yang terbesar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah supaya semua orang diselamatkan. Dan yang kedua supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Seluruh hidup kita dapat disimpulkan di dalam dua, ya, kerangka berpikir, dua struktur itu, sebagai, ya, kita ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Itulah kerangka berpikir, dan itulah, saudaraku, yang menjadi tujuan kehidupan kita yang satu-satunya yang Allah telah tentukan sebelum dunia dijadikan. Dan semuanya itu berlangsung, semuanya itu berjalan, bergerak, dioperasikan oleh Allah di dalam kehidupan yang baru. Sebagai manusia ciptaan yang baru, kita mempunyai instruksi-instruksi yang berbeda dari dunia untuk kita mengenali kehidupan kita yang terhubung, terkoneksi dengan Allah, ya, saudaraku, yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita, membuat kita, ya, begitu bangga di hadapan Tuhan, bukan karena apa yang kita perbuat. Amin. Bangga di hadapan Tuhan bukan karena apa prestasi yang kita raih di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu akan berakhir.
suatu saat nanti tidak ada kebanggaan lagi di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya ya kebenarannya, hanya kehidupan yang baru yang terus bertumbuh, memahami setiap firman rahasia Allah. Itulah yang menjadikan hidup kita, saudaraku, nanti kita akan berhadapan dengan Kristus Yesus untuk menerima mahkota kebenaran, emas, perak, dan batu permata. Karena setiap hal yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, semuanya dimotivasi karena sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan karena kita semata-mata ingin mendapat pujian dari manusia. Amin. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku, bagi manusia yang hidup dalam daging, ya, apalagi manusia yang hidup dalam dosa, untuk melepaskan ya keegoisan, melepaskan pikiran kedagingan, itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memperbaharui pikiran kita dari konsep yang lama dan masuk ke dalam konsep yang baru di dalam Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang kita tadi sudah saya sebutkan, yang dikatakan pembaharuan, ya, berubahlah oleh pembaharuan transformasi daripada pikiran kita, saudaraku, semua itu akan bisa berjalan, berproses, ya, jadi thinking proses, ya, proses berpikir itulah yang Tuhan ingin, ya, terjadi setiap hari di dalam diri kita. Amin. Ya, saudaraku. Sebab apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, saudaraku, itulah yang menjadi harta kita. Sebagaimana Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Disitulah pikiranmu, disitulah ingatanmu, disitulah memorimu. Dan itulah yang menarik kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan sesuatu, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Amin. Maka sebabnya kemarin kita sudah dengar apa yang Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Saudaraku, jelas sekali itu struktur daripada kerangka berpikir yang sorgawi ini, itu sangat detail, sangat rinci, Bapak Ibu Saudara. Dan kitab Efesus yang akan membawa kita salah satu ya, untuk masuk kepada wawasan berpikir tentang kehidupan yang sorgawi ini, ya. Saudaraku, tentunya dunia tidak menyukai itu, Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak senang itu karena mereka akan dikuliti oleh firman Allah dan mereka tidak akan sanggup menyangkal diri, ya, karena mereka memang ingin untuk membanggakan dirinya. Mereka ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya. Mereka sudah rasa nyaman dengan apa yang mereka lihat, yang mereka miliki, yang mereka capai, yang mereka raih. Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap hidup itu ada di sana. Dan saudaraku, itu sebabnya ada firman mengatakan, ada orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan mayoritas manusia berpikir seperti itu, ya. Jadi ada orang menyangka, berpikir bahwa jalannya itu lurus, tapi di ujung sana adalah maut, kebinasaan. Nah, karena itulah saudara dan saya, ya, kita semua harus terus bersemangat menyaksikan kehidupan Kristus yang mulia ini, menyaksikan kebenaran Allah yang sangat luar biasa ini, saudaraku, supaya makin banyak orang yang terberkati. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di Efesus pasal 1, saudara, kita akan membaca, coba kita lihat sekilas di ayatnya yang ke-15 ini, Efesus pasal 1, saudara-saudara, ya. Dan judul perikopnya di situ dikatakan, doa untuk apa?
doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Amin. Bukan doa tentang pengertian akan kemuliaan manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi tentang kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus yang sorgawi. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, selama di dunia ini ada kemuliaan Kristus yang dinyatakan secara manusia. Ya, kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam daging, firman yang menjelma menjadi daging. Itulah manusia Yesus Kristus Mesias. Dan itu sudah selesai. Amin. Itu sudah dilewati. Dan itu sudah berakhir dan diakhiri dengan kehidupan yang baru, yaitu Yesus Kristus memperoleh kehidupan kebangkitan yang mulia dari antara orang mati, dan kehidupan yang kekal itulah saat ini menjadi milik kita bersama-sama dengan Kristus. Kehidupan kita bersama. Nah, karena itulah saudaraku, pengertian tentang kemuliaan Kristus itulah yang didoakan oleh Rasul Paulus, dan juga menjadi model daripada doa-doa kita bersama juga. Apa dikatakan di ayat 15? Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, amin, imanmu dalam Tuhan Yesus, ya, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Bapak Ibu Saudara, jadi iman kita ini adalah iman yang menghasilkan kasih kepada sesama kita. Bukan iman yang pasif, tapi iman yang proaktif. Amin. Karena iman kita ini berisi, ya, konten daripada iman kita ini adalah ketaatan Kristus yang sempurna. Ya, jadi mempunyai kekuatan yang besar, Bapak Ibu Saudara, berdampak, ya, kepada sesama. Nah, ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Jadi ada suatu panggilan pengenalan akan Kristus Yesus dengan benar. Pengenalan akan Kristus Yesus yang sorgawi. Ada pelayanan Kristus yang sorgawi, ada juga pelayanan Kristus yang duniawi. Bapak Ibu Saudara, ya, pelayanan Kristus yang duniawi adalah pelayanan yang Tuhan orientasikan, yang Tuhan arahkan kepada kerajaannya di bumi. Tapi sekarang kita, Bapak Ibu Saudara, melayani pelayanan Kristus yang sorgawi. Amin. Dan karena itulah dikatakan pengenalan kita yang benar akan pelayanan yang surgawi ini, dikatakan di ayat 18, dan supaya Ia, Yesus, menjadikan mata hatimu terang. Amin. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita orang-orang kudus. Amin. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang percaya kepada kekuatan kuasanya, kuasa kebangkitannya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang mendudukkan Dia di sebelah kanannya di dalam sorga. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah saudaraku, ya, proses ke arah sanalah Tuhan mengarahkan pikiran kita berpikir yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Jadi saudaraku, mari belajar kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, ya, supaya kita jangan dikuasai, dikendalikan, dipengaruhi oleh pengetahuan yang campur aduk, tetapi pengetahuan yang murni, yang fokus kepada panggilan yang surgawi dari Allah, yang telah dirancang sebelum dunia dijadikan untuk menjadi sumber kekuatan, damai sejahtera,
kemuliaan, berkat yang besar, sukacita bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Semakin ke depan, semakin kami berjalan di dalam ketaatan, kebenaran, anugerah Allah ini, kami semakin melihat gambaran kehidupan, kemuliaan, kehidupan kami di dalam Yesus Kristus semakin terang benderang. Dan semakin pengharapan-pengharapan yang sangat besar, semakin tercipta, semakin terbentuk di dalam pikiran dan hati kami untuk memuliakan Engkau satu-satunya di dalam kehidupan kami ini. Dan terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Di akhir pekan ini kami sangat bersyukur, dan besok hari kami akan kembali bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan yang kudus, Gereja Tubuh Kristus. Kami anak-anak-Mu akan saling melayani satu dengan yang lain untuk kami bersama-sama tumbuh di dalam kasih Kristus yang sempurna ini. Kami bersyukur menyerahkan hari ini untuk menjadi hari yang penuh sukacita, penuh berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan kami, apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Cherry dari Cirebon. Ya, Tuhan memberkati yang akan membawa kita dalam doa syafaat ya. Kembali dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Salam semua.